Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer kelompok 84. Di sini kami ingin mempresentasikan praktikum modul 2 analisis sistem produksi brownies menggunakan software ProModel. Perkenalkan, saya sendiri yaitu Aska Nuricapan Ahmad, NPM 2103 2010-253 dengan partner saya yaitu Saya Salisha Salsabila, NPM 21032010174. yang pertama yaitu abstrak. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang jadi atau sebuah produk. Dalam sebuah proses produksi makanan yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan konsumen untuk melakukan kegiatan produksi bahan baku merupakan unsur yang paling penting dalam menunjang proses produksi. Produsen kue brownies mempunyai permasalahan yaitu produksi dan memaksimalkan keuntungan dalam kegiatan produksi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna untuk menambah perspektif baru pada permasalahan, minimasi waktu, dan memaksimalkan keuntungan. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini dilakukan menggunakan software ProModel untuk menggambarkan kegiatan produksi kue brownies. Setelah dilakukan penelitian menggunakan software ProModel, diperoleh hasil verifikasi dan validasi, didapatkan bahwa rata-rata waktu produksi brownies adalah 14.186 menit. Waktu tersebut dianggap kurang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan pada beberapa mesin dan aktivitas agar waktu produksi lebih singkat lagi. Untuk hasil verifikasi dan validasi didapat bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang 77,861 lebih kecil dari sama dengan mu1, mu2 lebih kecil dari sama dengan 78,613, maka dapat dikatakan tidak valid. Hal ini membuktikan bahwa data penelitian ini perlu dikaji ulang agar dapat diterapkan di lapangan langsung untuk memudahkan pekerjaan yang berhubungan dengan produksi. Selanjutnya pada pendahuluan. Nah, dalam ekonomi, setiap usaha dituntut tumbuh dan terus berkembang, sehingga pada tahapan tertentu dilakukan ekspansi usaha dalam rangka pengembangan. Orang untuk mengembangkan usaha diperlukan suatu perencanaan yang terukur dalam sebuah analisis kelayakan bisnis tersebut. Nah, produksi merupakan sistem integral yang mempunyai komponen struktural serta fungsional. Dalam sistem produksi modern terjadi proses transformasi nilai tambah yang mengubah input menjadi output yang dapat dijual dengan harga kompetitif di pasar. Sistem produksi harus memiliki komponen atau elemen struktural dan fungsional yang berperan penting dalam menunjang kontinuitas operasional sistem produksi itu. Suatu sistem produksi selalu berada dalam lingkungan, sehingga aspek-aspek lingkungan seperti perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi, serta kebijakan pemerintah akan sangat mempengaruhi keberadaan sistem produksi itu. Nah, untuk melakukan kegiatan produksi, bahan baku merupakan unsur yang paling penting dalam menunjang proses produksi. Pada perusahaan produksi, tentunya memiliki tujuan yaitu keefektifan dan keefisienan produksi dengan mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan kelancaran, serta efisiensi waktu dan biaya. ProModel merupakan suatu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows. Nah, di sini tuh untuk disimulasikan menganalisis sistem. Next. Nah, simulasi. Untuk simulasi ini adalah metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya, atau penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan berupa model statistik atau pemeranan. Simulasi adalah tiruan dari sistem dinamis menggunakan model komputer untuk mengevaluasi perbaikan performa sistem. Next. Nah, untuk model ini didefinisikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah objek atau situasi aktual. Model dapat diklasifikasikan menjadi ikonik, analog, dan simbolik. Model ikonik itu mempresentasikan suatu sistem atau benda menjadi objek model yang wujud menyerupai tersebut. Untuk analog, model yang mampu mempresentasikan sistem menjadi lebih sederhana. Untuk simbolik, representasi secara abstrak dari suatu sistem. Lalu, eh, selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi pada sistem produksi brownies menggunakan simulasi software ProModel. ProModel menyediakan kesempatan bagi para engineers dan manajer untuk menguji sebuah ide
dalam sebuah sistem yang didesain sebelum mengaplikasikan ke dalam sebuah kondisi yang sebenarnya. Pro model berfokus pada persoalan penggunaan sumber daya, kapasitas produksi, dan tingkatan persediaan. Dengan memodelkan elemen yang penting dari sebuah sistem produksi seperti penggunaan sumber daya, sistem kapasitas, dan rencana produksi, kita bisa melakukan percobaan dengan strategi operasi yang berbeda untuk mencapai hasil yang terbaik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dari verifikasi dan validasi data produksi didapat bahwa output pada software pro model menunjukkan ada perbedaan waktu produksi, sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meminimalkan waktu produksi dan menunjukkan bahwa sistem simulasi dan output per model terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, penggunaan software per model ini dapat memberikan kemudahan dalam memodelkan dan mensimulasikan produksi brownies dan memperkirakan waktu yang dibutuhkan dalam suatu proses produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Pro model merupakan sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan mengalasi suatu sistem. Pada penelitian ini, software Pro model digunakan sebagai simulator dan menyusun model untuk sistem produksi brownies. Sebelum dilakukan proses pada software, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan. Data praktikum ini menggunakan metode pengumpulan data, yakni kuantitatif. Nah, data yang dibutuhkan yaitu bahan baku data, pembuatan adonan, pengukusan adonan, pengemasan brownies, pemeriksaan brownies, dan distribusi. Selanjutnya yaitu ada tabel data aktivitas produksi brownies. Di sini ada aktivitasnya dengan pengukurannya menit dan dilakukan sebanyak 10 kali, didapatkan rata-rata berikut. Kemudian yang kedua yaitu tahap pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah untuk menentukan model simulasi menggunakan software pro model. Berikut adalah flowchart-nya. Kemudian bab 3 akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya pada hasil dan pembahasan. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk menilai kebenaran mengenai teori dengan fakta akan didapatkan hasil yang valid, maka dilakukan perhitungan jumlah replikasi menggunakan software pro model sebagai berikut. Nah, di sini ada gambar untuk hasil checking yang error. Nah, dari verifikasi model didapatkan bahwa perhitungan dari simulasi sudah dikatakan benar. Dengan demikian dapat dilanjutkan dengan tahap validasi model. Selanjutnya itu menghitung jumlah replikasi. Berikut adalah tabel replikasi aktivitas produksi brownies dengan pengulangan 10 kali dan total waktunya dengan satuan menit dapat sebagai berikut. Kemudian dihitung juga rata-rata standar deviasi dan variansinya. Untuk rata-ratanya 53,540, standar deviasinya 7,527 dan variansinya 56,653. Dengan N sama dengan 10 dan confidence levelnya 9, A-nya sama dengan 1-95%, yakni 0,05. Kemudian ZA per 2-nya didapatkan dari tabel, yaitu 1,96. Kemudian pada perhitungan half fit dengan rumus berikut didapatkan hasil 0,376 dan untuk beta sama dengan half fit, jadi hasilnya sama, yakni 0,376. Untuk n aksennya dengan rumus berikut didapatkan hasil 2,74191 dan dibulatkan menjadi 3. Kemudian dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi, yakni tabel pertama total waktu pengamatan dan tabel kedua hasil output simulasinya. Kemudian dari dua tabel ini dibuat satu tabel untuk perbandingan antara real system dan dari pro modelnya. Nah, di sini dapat lihat perbedaannya yang lumayan signifikan. Kemudian perhitungannya untuk perhitungan DF-nya dengan rumus berikut didapatkan nilai 3,972 dan dibulatkan menjadi 4, serta untuk nilai HW-nya dengan rumus berikut didapatkan nilai 26,540, sehingga confidence intervalnya adalah 77,861 kurang dari sama dengan mu 1 mu 2 kurang dari sama dengan 78,613 sama dengan 1 min alfa. Didapatkan analisa dari hasil perhitungannya, disimpulkan bahwa A0 ditolak karena 0 berada di luar rentang mu 1 mu 2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi, sehingga diperlukan perhitungan ulang dengan memperhatikan data yang lebih teliti agar perhitungan selanjutnya mendapatkan data yang valid dan akurat. Kemudian akan dilanjutkan dengan running program per model. Kemudian kita akan melakukan running program. Pertama-tama yaitu membuka software per modelnya terlebih dahulu. Nah, jika muncul seperti ini, kita klik File, New. Kemudian pada titelnya ini seperti judul, jadi kita tulis Pro Model Modul 2.
Kemudian time units-nya menjadi menit dan distance unit-nya menjadi meters. Ini tinggal dirubah, dan klik OK. Selanjutnya ya ini pada build dan location. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita akan menggunakan icon-icon yang ada di sini sebagai icon dari aktivitas produksi kita. Di sini saya menggunakan studi kasus produksi brownies. Jadi untuk aktivitas yang pertama, saya menggunakan icon raw material. Ini tinggal di drag aja atau diklik lalu di sini. Ini diperbesar agar lebih jelas. Kemudian pada bagian name-nya kita bisa merename sesuai dengan aktivitas. Nah, di sini saya menggunakan aktivitas bahan baku data. Lalu diketik saja, kemudian enter. Lalu pada bagian ini, kita akan menambahkan nama di bawah ikonnya. Jadi kita klik bagian new-nya, kita unklik, lalu kita kasih yang lambang teks ini, kemudian diklik saja di ikonnya, dan tinggal diturunin. Selanjutnya, sama dengan aktivitas yang pertama, di sini kita menggunakan icon, jangan lupa ini klik new karena aktivitas baru. Nah, untuk aktivitas kedua, saya menggunakan icon meja, karena biasanya pengolahannya diolah di meja. Di sini saya menggunakan aktivitas kedua, yaitu pembuatan adonan. Tinggal di rename, kemudian new-nya di unklik, dan tinggal di drag saja bagian teksnya. Selanjutnya, aktivitas ketiga yakni pengukusan adonan. Di sini saya menggunakan lambang mesin ini sebagai icon dari aktivitas pengukusan adonan. Di sini tinggal di rename, lalu ini teksnya. Kemudian selanjutnya kita klik new. Ya, ini aktivitas keempat, pengemasan. Saya menggunakan icon box. Pada bagian ini saya rename menjadi aktivitas pengemasan brownies. Nah, ini tinggal di unklik lalu teks, dan sama yang seperti aktivitas sebelumnya. Kemudian aktivitas kelima yaitu pemeriksaan brownies. Di sini saya menggunakan icon inspektor. Ini diklik new dulu, lalu diperbesar, kemudian di rename pemeriksa brownies. Pada bagian ini di unklik new-nya, kemudian di drag aja. Selanjutnya yaitu aktivitas ke-6, tinggal enter pada bagian name ini atau icon terserah. Kemudian kita menggunakan icon aktivitas ke-6 yaitu distribusi. Jadi di sini saya menggunakan icon pick up. Kemudian tinggal di rename juga, yakni distribusi. Nah, jika sudah 6 aktivitas bersama sudah ada di sini semua, ada icon dan juga keterangannya. Selanjutnya kita klik pada build dan entities. Di sini kita menggunakan icon produk akhirnya, jadi saya menggunakan icon palette box karena ini dapat digunakan sebagai output hasil akhir dari brownies-nya. Di sini tinggal kita rename menjadi brownies. Setelah pada bagian build dan entities, kemudian kita lanjutkan pada build dan arrivals. Di sini kita menggunakan entity-nya yaitu brownies, kemudian location-nya yaitu aktivitasnya, aktivitas pertama ini bahan baku data, kemudian quantity-nya diganti menjadi 1, occurrence-nya menjadi INF,
dan frekuensinya 1. Kemudian dilanjutkan untuk semua aktivitas. Sekarang jadi aktivitas kedua, kuantitinya tetap 1, occurrence-nya INF, dan frekuensinya 1. Ini adalah aktivitas terakhir, yaitu distribusi, menjadi INF, dan frekuensi menjadi 1. Selanjutnya, kita klik build lagi, dan kita akan menuju ke bagian processing. Ketika sudah muncul seperti ini, pertama-tama yaitu kita bagian yang kiri bagian proses, yang kanan bagian routing. Yang proses itu kita klik brownies, dan location-nya kita klik yang aktivitas pertama, kemudian pada output-nya tetap masih brownies, tapi destinasinya diganti menjadi aktivitas kedua. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada bagian ini kita akan menggunakan bagian routing, yakni pada bagian location-nya aktivitas yang pertama, dan pada bagian destinasinya aktivitas kedua atau aktivitas kelanjutan dari bagian proses. Nah, pada bagian move logic-nya, kita klik start feed. Di sini akan diisi data, yakni data pada aktivitas pertama, bahan baku datang. Jadi kita tinggal ketik saja sesuai. Nah, untuk ke bawahnya juga kita menggunakan enter. Ini disesuaikan dengan aktivitas pertama. Kemudian ini harus di enter dari yang ke-10 harus di enter agar autofit-nya keluar. Nah, setelah itu kita klik autofit tadi, kemudian diklik bagian discrete. Nah, selanjutnya kita akan ekspor, dan untuk aplikasinya kita menggunakan ProModel, dan ininya binomial. Kemudian kita move pada bagian move logic, kita klik lambang build palu ini, kemudian ini diganti move for, dan time-nya tinggal kita copy paste aja data yang tadi. Nah, ini sudah keluar binomialnya. Kita lakukan selanjutnya, yakni untuk aktivitas kedua. Aktivitas kedua yakni pembuatan adonan. Untuk outputnya tetap brownies, dan destinasinya menjadi aktivitas ketiga. Pada move logic-nya masih sama, kita klik start feed. Lalu kita isi data pada pembuatan adonan. 20, 25, 20, 25, 20, 21, 25, 1, 18, 19. Ini sama. Kita klik auto fit, discrete, oke. Lalu kita klik ketika sudah muncul distribusi binomial dan Poisson-nya, kita klik export. Kemudian untuk application-nya kita menggunakan ProModel dan Poisson-nya menjadi binomial. Lalu klik OK. Kemudian pada move logic, ini diganti move for, dan kita paste aja. Ya. Kemudian untuk aktivitas ketiga, kemudian pada aktivitas terakhir, yakni distribusi, outputnya brownies, dan destinasinya kita isi dengan exit karena ini merupakan aktivitas terakhir dan tidak berputar kembali. Kemudian pada move logic-nya, kita start feed lagi, dan dimasukkan data aktivitas distribusi, yakni 21, 24, 23, 21, 21, 19, 24, 20, 19, 24. Sama, kita auto fit, lalu discrete, oke, dan export, lalu aplikasinya diganti menjadi ProModel, dan klik oke. Kemudian pada bagian move logic, kita klik build dan copy paste.
Nah, jika sudah semua aktivitas, selanjutnya kita ke simulasi. Kita mau nge-run, tapi sebelumnya kita klik di option dulu. Nah, buat runtime-nya kita ganti menjadi 8 karena menggunakan 8 jam kerja. Dan number of replication-nya menggunakan 10 karena dari datanya yaitu 10 replikasi. Klik OK, lalu simulation and run. Nah, biasanya ketika muncul ini kita save dulu. Bisa dengan model modul 2. Nah, ketika sudah jalan gini aktivitasnya, daripada menunggu lama, kita bisa mempercepat dengan ini di drag, ditarik aja ke bagian akhir. Jadi ini prosesnya jalannya cepat. Kemudian ketika sudah muncul notifikasi ini, kita klik yes. Lalu converting database. Nah, pada dataset, skenario-nya normal run dan replikasinya kita ganti menjadi all. Lalu klik OK. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, bagian entity activity-nya nanti yang akan digunakan pada data perhitungan, yakni bagian average time in system. Bagian ini. Kemudian bisa kita perbandingkan dengan laporannya. Nah, berikut adalah hasil output simulasinya sama. Kemudian dapat dianalisis bahwa dapat diketahui bahwa aktivitas produksi brownies memiliki 6 aktivitas, yakni bahan baku datang, pembuatan adonan, pengukusan adonan, pengemasan brownies, pemeriksaan brownies, dan distribusi. Dari hasil resultnya diketahui bahwa average time in system-nya muncul pada replikasi 1, yakni ini, selama 49,149 menit, replikasi 2 44,960, replikasi 3 sama 60,179, replikasi 4 59,859, replikasi 5 62,75, replikasi 6 60,500, replikasi 7 57,452, replikasi 8 45,452, replikasi 9 52,174, replikasi 10 42,397. Nah, ini sama seperti data replikasinya. Kemudian, dari hasil verifikasi dan validasi, didapatkan A0 ditolak karena berada di luar rentang M1 M2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi. Nah, dari praktikum ini didapatkan kesimpulan, yaitu setelah dilakukan pengolahan data menggunakan software ProModel, dapat diketahui bahwa waktu rata-rata produksi brownies adalah 53,540. Waktu tersebut dianggap kurang efektif oleh karena itu masih perlu adanya perbaikan pada beberapa mesin dan aktivitas agar waktu produksi lebih singkat lagi, sehingga produktivitas dan penghasilan atau laba bisa meningkat. Kemudian untuk hasil verifikasi dan validasi didapatkan H0-nya ditolak. Artinya waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output simulasi dengan software ProModel karena nilainya 0, tidak berada di dalam rentang 77,861 kurang dari sama dengan W1 Mi 2 kurang dari sama dengan 78,613, maka dapat dikatakan tidak valid. Hal ini membuktikan bahwa data penelitian ini perlu dikaji ulang agar dapat diterapkan di lapangan langsung untuk memudahkan pekerjaan yang berhubungan dengan produksi. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dilakukan dalam jangka waktu penelitian yang lebih lama lagi dan data yang disimulasikan lebih banyak lagi agar bisa menyerupai sistem yang nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 84, presentasi pemaparan praktikum modul 2 software ProModel. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.